Jadi teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan bercerita bersama dengan Kak Faris, sebagaimana informasi yang sudah kami sampaikan di pamflet. Kalau teman-teman ikuti story saya atau story-nya Kak Faris, pasti sudah lihat sebelumnya. Dan teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Jika berkenan bisa membagikan link ini, supaya lebih banyak orang bisa bergabung, dan kita bisa sharing bersama tentang antropologi dan pembangunan di Indonesia. Kemudian teman-teman sebelum masuk, saya ingin menyampaikan beberapa biodata singkat dari Kakak Faris. Insya Allah, untuk nama lengkapnya Faris Fadli Sanduan, Esos MSc, kemudian tempat tanggal lahirnya di Masohi, Maluku Tengah, tanggal 27 Maret 1989. Kemudian untuk riwayat pendidikannya SD Kristen Masohi, kemudian SMP Negeri 2 Masohi, SMA 2 Masohi. Kemudian yang pendidikan studinya di Universitas Hasanuddin, jurusan antropologi S1, kemudian S2-nya juga antropologi di Unhas. Selamat bergabung Vita Devi. Selamat malam teman-teman semua, semoga betah dan bisa menikmati live Instagram ini. Teman-teman, Kak Faris ini adalah seorang peneliti sosial budaya sekaligus dosen di Universitas Hasanuddin. Jadi insya Allah kita akan mendengarkan Kak Faris untuk berbagi ilmu antropologi dan tentu saja pembangunan di Indonesia. Nah, moto hidupnya teman-teman semua, antropologi adalah hidupku. Nah, kurang greget apalagi nih, antropologi adalah hidupku. Baik, Kak Faris, bisa Kak disapa teman-teman, kemudian bisa ditambahkan untuk perkenalan singkatnya, dan sharing tentang latar belakang Kak Faris juga boleh, aktivitas sekarang. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rustam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya sengaja menyampaikan salam lewat beberapa ucapan salam itu sekaligus untuk mewakili keanekaragaman kebudayaan yang ada di Nusantara atau di Indonesia, karena memang antropologi itu studinya tentang keanekaragaman kebudayaan, antropologi sosial budaya. Yang saya mau sampaikan di sini buat teman-teman sahabat cerita Nurani ya, pekerjaan saya tadi sudah dijelaskan sama Kak Rustam, senior saya di antropologi, kadang atau aktif menjadi seorang peneliti sosial budaya. Saya juga seorang pengajar, tapi bukan mata kuliah yang berat, mata kuliah yang ringan-ringan saja. Hobi saya itu nonton acara cerita Nurani. Ini acara yang bagi saya sangat menarik, hampir-hampir sama dengan Mata Najwa, hampir-hampir sama juga dengan debat ya, acara-acara debat, bahkan dua sisi yang biasa kita nonton di televisi. Ya mungkin itu perkenalan singkat dari saya, tapi saya ingin menyampaikan dulu ini unek-unek saya. Jujur saja ya, membicarakan tema untuk malam ini adalah tema yang sebenarnya bagi saya berat, dan saya juga masih pelajari itu. Awalnya ketika saya diminta oleh Kak Rustam, senior saya ini, untuk membicarakan tentang antropologi pembangunan atau antropologi dan pembangunan di Indonesia, ini bagi saya adalah suatu mimpi buruk. Ya, kenapa saya bilang mimpi buruk? Karena saya takut apa yang harus saya jelaskan nanti nih. Tapi jangan sampai Kak Rustam itu marahi saya gara-gara tidak bisa menjelaskan. Begitu. Tapi karena persoalan pertemanan antara saya dan Kak Rustam, makanya saya menerima tantangan itu meskipun sangat berat. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Kak Rustam. Ya, mungkin itu Kak Rustam dari saya. Nah, sedikit. Siap. Oke, terima kasih Kak Faris. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas Kak ya? Sangat-sangat. Oke. Alhamdulillah.
Jadi teman-teman itu tadi perkenalan singkatnya dari Kak Faris, berikut dengan perkenalannya juga dengan saya. Kalau saya pribadi, Kak Faris ini adalah kakak sekaligus guru kami di antropologi. Jadi pas masuk di Unhas, beliaulah yang membimbing kami untuk belajar antropologi, mendapatkan feel-nya antropologi itu di mana. Dan itulah yang akan diceritakan juga, dibagikan juga pada malam hari ini, insya Allah. Baik, Kak Faris langsung saja ya. Barangkali bisa dikenalkan Kak, sebenarnya antropologi itu apa sih? Belajar apa begitu kan? Karena banyak yang mungkin belum tahu dari teman-teman yang melihat ini atau menonton. Silakan Kak. Oh ya, terima kasih Kak Rustam. Saya panggil Kak Rustam saja ya, sebagai bentuk penghormatan saya juga untuk Kak Rustam ini karena sudah mengajak saya tampil di acaranya. Ya, apakah antropologi? Kalau secara etimologi, antropologi itu terdiri dari dua kata Yunani. Yang pertama adalah anthropos, yang berarti manusia, dan yang kedua itu adalah logos. Jadi anthropos dan logos ya, ilmu yang mempelajari tentang manusia. Tapi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang mempelajari tentang manusia. Misalnya ada ilmu sejarah, ada ilmu psikologi, ada juga ilmu kedokteran, ada ilmu politik, sejarah, ekonomi, ya. Nah, itu disebut sebagai ilmu-ilmu sosial. Ya, ada juga antropologi dan saudara terdekatnya adalah sosiologi, ya. Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah kalau ilmu-ilmu sosiologi sudah mempelajari manusia, atau ilmu kedokteran atau ilmu psikologi mempelajari manusia, ngapain harus ada ilmu antropologi? Ya, itu kan jadi pertanyaan. Nah, ternyata ya perbedaan antara ilmu-ilmu tadi terletak pada perspektif ya atau paradigma atau ruang lingkup pengkajian terhadap manusia itu sendiri. Ya. Jadi saya mendefinisikan, saya ingin memperkenalkan bahwa ilmu antropologi saya itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dari dua aspek. Yang pertama, aspek biologis atau aspek fisik, dan yang kedua adalah aspek tingkah laku budaya. Jadi antropologi ini merupakan sains ilmu pengetahuan tentang manusia yang mempelajari tingkah laku kebudayaan dari manusia itu sendiri. Nah, berdasarkan tradisi di aliran Amerika, ya Amerika Utara dan Amerika Serikat, yaitu aliran yang berkembang di abad ke-20 pada masa-masa perkembangan antropologi oleh Franz Boas dan murid-muridnya, antropologi itu terbagi menjadi 4 subdisiplin. Nah, ini sudah mewakili definisi yang saya kasih tadi mengenai ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk fisik dan manusia sebagai makhluk budaya. Disiplin yang pertama itu dikenal dengan antropologi biologi atau antropologi fisik. Nah, ini adalah disiplin ilmu yang menjadi yang kajiannya itu meliputi ciri-ciri fisik manusia ya, keanekaragaman fisik manusia, ras ya, berbicara juga tentang evolusi manusia. Nah, antropologi menjadi cabang juga. Cabang yang pertama itu adalah paleoantropologi, dan yang kedua adalah primatologi. Jadi yang pertama itu cabang pertama paleoantropologi itu dia mempelajari tentang fosil-fosil ya dari manusia purba yang sudah hilang bertahun-tahun. Jadi itu ahli antropologi fisik itu kajiannya pada wilayah itu, paleoantropologi itu pada fisik manusia. Nah, cabang yang kedua itu disebut sebagai primatologi. Ini juga menjadi kajian dari antropologi fisik ya, antropologi biologi. Apa yang dikaji? Ternyata yang dikaji di antropologi primatologi ini adalah saudara terdekat kita, kerabat-kerabat kita, yaitu kerabat-kerabat primata seperti gorila ya, simpanse, kemudian juga ada monyet dan sejenisnya. Kenapa kita hewan-hewan tadi dianggap kerabat kita? Karena tingkah laku dari hewan-hewan tersebut itu mirip dengan perilaku manusia ya.
Tapi kita tidak boleh menyamakan antara manusia dengan kera, karena secara fisik pasti berbeda, begitu ya. Nah, itu penjelasan singkat tentang antropologi biologi, antropologi fisik ya. Kemudian yang kedua adalah antropologi yang mempelajari tentang keanekaragaman bahasa ya. Ini biasanya kalau di Unhas di jurusan Fakultas Ilmu Budaya itu dikaji oleh misalnya ilmu-ilmu sastra atau ilmu-ilmu linguistik. Makanya disebut sebagai antropologi linguistik. Adalah antropologi yang menaruh perhatian terhadap bahasa, sejarah bahasa, persebaran bahasa ya. Kemudian persamaan bahasa juga itu menjadi kajian dari antropologi linguistik. Nah, yang ketiga itu adalah antropologi arkeologi ya. Atau kalau di Indonesia itu disebut sebagai arkeologi saja. Nah, ini juga bagian daripada antropologi ya. Meskipun di Indonesia mereka berdiri sebagai satu disiplin ilmu yang sendiri, yang mencoba untuk terpisahkan dengan antropologi pada umumnya di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Nah, arkeologi ini mempelajari kehidupan atau kebudayaan di masa lampau ya. Jadi mereka mengkaji kebudayaan masyarakat dulu itu lewat peninggalan-peninggalan dari masyarakat tersebut ya. Misalnya kita lihat ada situs-situs ya. Situs-situs yang dimaksud itu bukan situs www.com, bukan seperti itu, tapi situs yang dimaksud adalah peninggalan artefak-artefak oleh manusia-manusia di masa lampau. Jadi mereka bisa mengkonstruksi lah ya bahwa dulu manusia itu hidup seperti ini karena ini teknologi yang ditemukan. Nah, yang terakhir ini adalah bidang saya yaitu antropologi sosial budaya. Ini menjadi fokus kami di Unhas dan beberapa universitas yang ada di Indonesia yang juga kebanyakannya adalah jurusan program studi antropologi sosial budaya. Nah, ini lebih kena kepada mempelajari masyarakat dan kebudayaan dari masyarakat itu. Nah, ini kalau di Amerika itu disebut sebagai antropologi budaya ya, antropologi budaya. Sedangkan kalau di aliran Inggris, aliran yang dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski dan Rutger Brown ya, dua tokoh penting antropolog pada abad ke-20, itu mereka sebut diri mereka sebagai antropologi sosial. Di Inggris itu mereka tidak belajar arkeologi, mereka tidak belajar linguistik, mereka tidak belajar antropologi biologi. Karena itu cuma dipelajari di aliran Amerika. Nah, mereka lebih fokus terhadap masyarakat saja, yaitu antropologi sosial. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya antropologi sosial ini merupakan cabang ya dari sosiologi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang antropologi Inggris ya itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Emil Durkheim. Ya, sehingga mereka menyebut diri mereka sebagai sosiologi komparatif, cabang daripada ilmu sosiologi. Nah, tapi kan sekarang itu tidak ada istilah itu lagi. Ya, yang ada adalah istilah antropologi sosial budaya. Ya, jadi itu penjelasan tentang apa itu antropologi yang kemudian membedakan dia dengan disiplin ilmu lain. Itu menjadi ruang lingkup kajian dari antropologi. Saya kira seperti itu. Oke. Nah. Luar biasa, sangat komprehensif jawaban dari penjelasannya dari Kak Faris. Dan tadi ada 4 teman-teman ya, antropologi fisik, antropologi linguistik, antropologi arkeologi, kemudian sosial budaya yang menjadi bagian. Nah, itu menarik karena ternyata antropologi ini begitu luas dan secara aspek kajiannya mungkin masing-masing ada spesifikasi dan mungkin ada ahli-ahli masing-masing nantinya. Nah, khusus untuk Kak Faris pada malam hari ini teman-teman semua, karena tadi sudah di-highlight sosial budaya. Nah, nanti kita akan hubungkan nih dengan antropologi dan pembangunan Indonesia. Nah, sebelum lanjut, barangkali teman-teman jika ada yang ingin bertanya, jika ada yang ingin ditanggapi, silahkan sambil ditulis di kolom komentar, kemudian di tanda tanya di layar HP teman-teman masing-masing. Nanti disampaikan saja kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau sharing tentang antropologi dan pembangunan di Indonesia. Silakan saja, bebas. Oke Kak, selanjutnya Kak Faris,
boleh disampaikan tentang spesifik di antropologi pembangunan. Seperti apa tuh Kak perspektifnya? Ya, oke. Baik. Ini saya ini ya, enggak apa-apa ya kalau saya menjelaskan sangat detail ya. Mungkin memakan waktu juga kalau menjelaskan tentang apa Oke itu. Kak, enggak apa-apa. Nanti kami mungkin akan Ya. apa namanya highlight juga. Silakan. Oke, siap. Ya, jadi apa itu antropologi pembangunan? Ya, kalau kita berbicara tentang antropologi pembangunan berarti atau antropologi dan pembangunan di Indonesia. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah bagaimana hubungan ilmu antropologi dengan kenyataan yang ada, atau bagaimana hubungan ilmu antropologi dengan konteks di Indonesia atau pembangunan di Indonesia, atau bagaimana kontribusi ilmu antropologi ya, atau bagaimana kegunaan ilmu antropologi dalam kehidupan praktis ya. Ini peran-peran dari antropolog ya, yang nanti akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan praktik begitu. Nah, saya ingin menjelaskan lagi bahwa kalau kita berbicara tentang antropologi, sebenarnya ini ada dua dimensi dalam antropologi. Yang pertama itu adalah dimensi akademik, ya, dan yang kedua adalah dimensi applied atau dimensi terapan. Nah, dimensi akademik itu yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, itu terkait dengan 4 subbidang tadi, bahwa antropologi itu belajar tentang manusia dari aspek fisik, aspek biologi, dan aspek tingkah laku kebudayaan. Jadi terbagi menjadi beberapa subdisiplin. Nah, kalau antropologi terapan, ini dia sebenarnya dia merupakan turunan dari antropologi akademik, tetapi secara definisi ya itu sangat berbeda dengan antropologi akademik. Nah, perbedaannya di mana? Jadi kalau berbicara tentang antropologi terapan, itu artinya bahwa penggunaan teori, konsep, pendekatan, dan metodologi oleh antropolog dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, jadi ini ilmu antropologi ini sebenarnya punya kegunaan ya. Kalau kita memang belajar betul-betul antropologi, pasti kita akan tahu, akan paham bagaimana kita mengaplikasikan ilmu kita. Kenapa demikian saya katakan seperti itu? Karena mahasiswa-mahasiswa antropologi itu banyak yang mengeluh, bahkan juga secara umum ya di masyarakat juga itu banyak yang menganggap bahwa antropologi ini tidak punya guna sama sekali, tidak ada kontribusinya terhadap pembangunan ya. Ya, dianggap untuk apa itu belajar antropologi, karena di mata masyarakat antropologi dilihat sebagai ilmu yang mempelajari tentang bintang-bintang, planet, dan lain-lain sebagainya. Atau juga ada yang juga menyebut bahwa antropologi itu belajar tentang batu-batu. Jadi mau diapa ini sebenarnya kalau selesai mempelajari batu, terus apa gunanya untuk masyarakat? Nah, ini kan paradigma yang seperti ini kan harus kita luruskan begitu, bahwa antropologi tidak sekedar yang kemudian dipandang sebelah mata. Nah, ya, karena memang antropologi itu sangat luas sebagai sebuah ilmu ya. Jadi ini memang penting buat adik-adik kita yang sedang mempelajari antropologi, yang sangat seakan-akan menyesal masuk antropologi ya. Pada pilihan pertama dia pilih ekonomi atau ilmu kedokteran, tapi tahu-tahunya dia tidak lulus di situ, masuk pada pilihan kedua. Jadi sebenarnya cuma persinggahan sebentar saja ya. Kalau sudah selesai dapat gelar ijazah ya sudah, kita mau jadi apa? Akhirnya larinya ke misalnya jadi PNS ya, atau kemudian dia berputar haluan menjadi seorang pengusaha, atau sebagai seorang yang seperti Kak Rustam yang membuat podcast. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang yang kemudian kita alami sekarang ini seperti Kak Rustam, itu bagian daripada bagaimana pengaplikasian dari ilmu antropologi itu. Nah, kembali kepada antropologi terapan. Antropologi terapan itu turunan dari antropologi akademik. Kalau antropologi fisik, antropologi biologi tadi, itu turunannya kepada antropologi forensik. Kenapa antropologi forensik? Ini karena dia mempelajari manusia sebagai makhluk fisik. Makanya kenapa kepolisian itu sangat membutuhkan BIN, Badan Intelijen, ya, adalah lulusan antropologi itu harus bekerja sebagai BIN, Badan Intelijen Negara, dan bahkan bisa bekerja di bagian forensik di kepolisian.
Kenapa demikian? Karena memang dianggap bahwa antropologi fisik itu sangat penting. Kemampuan antropolog, terutama antropologi biologi, itu mereka mampu ya mengidentifikasi korban-korban mutilasi. Ya, misalnya ada teman kita ya, sebut saja namanya Rahmat begitu ya. Rahmat ini misalnya dia dibunuh ya, dia dibunuh, kemudian dihilangkanlah matanya, pokoknya dikasih hancurlah anggota tubuhnya. Tetapi sebenarnya kemampuan para ahli antropologi biologi itu dapat mengidentifikasi bahwa dia adalah Rahmat. Itulah makanya kenapa antropologi fisik itu sangat dibutuhkan di dua institut tadi ya. Nah, kemudian saya tidak berbicara bagi antropologi atau arkeologi atau antropologi linguistik, tapi kalau berbicara tentang antropologi sosial budaya itu penerapannya itu adalah antropologi pembangunan, kemudian antropologi kesehatan, dan antropologi yang sekarang lagi membuming adalah antropologi publik ya, bagaimana antropolog dilibatkan dalam isu-isu publik. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang antropologi pembangunan, ini merupakan turunan daripada antropologi antropologi sosial budaya tadi. Ya, saya kira seperti itu, Kak Rustam. Oke, menarik Kak. Tadi disampaikan ya tentang antropologi terapan ini dan salah satu di turunannya adalah pembangunan. Nah di sini tadi sudah banyak yang bergabung dan terima kasih teman-teman yang masih stay. Sekali lagi kami sampaikan silahkan diberikan pertanyaannya atau tanggapannya jika ada yang mau ditanggapi atau sharing ya tentang antropologi dan pembangunan Indonesia. Nah menarik Kak. Tadi Kak Faris, silahkan Kak, aman-aman. Oke. Saya mau tahu nih Kak secara umum, kan antropologi itu dikenal kalau saya tidak salah ingat tentang pengantar antropologi itu abad 17, 18, 19. Nah kemudian ada kesimpulan nih yang saya dengar waktu kuliah juga bahwa ilmu antropologi itu digunakan dalam agenda-agenda penjajahan di dunia. Nah ini mungkin ada pandangan Taka atau ada hal yang bisa kami disampaikan ke kami. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Rustam. Ya, antropologi akademik, ya, atau antropologi terapan ini sebenarnya berjalan beriringan. Ya, jadi antropologi terapan ini bukanlah sesuatu yang baru yang hadir pada konteks kekinian. Nah, pada abad-abad ke-19, masa-masa itu antropologi punya dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah bagaimana dia memahami kebudayaan, ya, atau kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi dari masyarakat primitif, ya. Kenapa saya katakan primitif? Ya, karena sebenarnya gini, ya. Ini tujuan pertama, karena memang ketika kita berbicara tentang antropologi sosial budaya, ini lahir, dia tradisi khasnya ini lahir daripada pengkajian terhadap masyarakat-masyarakat mikro atau masyarakat-masyarakat kecil yang berada di luar Eropa, misalnya seperti masyarakat yang ada di Kalimantan, ya. Kalau di Indonesia misalnya, kalau kita lihat ada masyarakat Papua yang menjadi kajiannya para antropolog, masyarakat Maluku, Kalimantan, Jawa dan sebagainya. Itu menjadi kajian dari antropologi sosial budaya karena memang ini antropologi sosial budaya ini lahir daripada kajian-kajian tersebut, sehingga dulu antropologi tanya sih lahir bersamaan dengan sosiologi, tapi satu lahir di luar Eropa, satu lahir di Eropa gitu. Sosiologi lahir di Eropa, sedangkan antropologi lahir di luar Eropa, di bangsa-bangsa primitif itu ya, bangsa-bangsa primitif. Okay. Nah, jadi di situ sebenarnya juga lahirlah antropologi terapan. Nah, kenapa saya kaitkan dengan tadi yang ditanya sama Kak Rustam? Dulu ketika para penjajah seperti Belanda, Portugis ataupun Inggris yang ada di Afrika atau di Asia juga, itu sebenarnya sangat sulit untuk bagaimana sih caranya kita bisa menaklukkan ini para etnis-etnis primitif yang dianggap ternyata memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan terhadap penjajah itu. Nah makanya antropolog itu digunakan
digunakan oleh para ini ya, para kolonial ya, para bangsa-bangsa penjajah untuk mempelajari kebudayaan-kebudayaan dan kelemahan-kelemahan di pada bangsa-bangsa primitif. Alhasil apa? Takluklah kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Aceh, kemudian beberapa kerajaan-kerajaan yang di Indonesia, ya di Sulawesi, itu kenapa takluk oleh Belanda? Karena data-data tentang kelemahan dan kebudayaan bangsa-bangsa itu sudah diberikan oleh antropolog ke penjajah. Nah, sehingga ada kesan bahwa antropologi ini adalah ilmu yang berafiliasi atau bekerja sama dengan kolonial untuk hal-hal kejahatan. Nah, itu sempat dikritik juga ya. Makanya itu sempat dikritik oleh beberapa antropolog bahwa sebenarnya tidak seperti itu, ya. Antropolog itu tidak setega itu. Justru sebenarnya tujuan lain daripada antropologi selain dia mempelajari masyarakat tersebut, dia punya tugas untuk bagaimana memajukan masyarakat tersebut. Jadi saya pelajari orang, misalnya orang Papua, mempelajari orang Ambon, saya melihat bagaimana kelemahan-kelemahannya, itulah yang kemudian menjadi tugas saya sebagai antropolog, ya. Kemudian mengangkat mereka karena mereka menjadi bagian daripada kita juga. Nah, itulah kebaikan yang dilakukan oleh para antropolog dalam bagaimana terlibat memajukan masyarakat. Nah, memajukan masyarakat itulah yang kemudian kita sebut sebagai antropologi pembangunan. Kita membangun masyarakat-masyarakat tadi. Ya, seperti itu mungkin Kak Rustam. Siap Kak, ini sangat komprehensif. Ada Prof. Amil, Assalamualaikum Prof. Amil, selamat malam. Ada teman-teman yang lain juga yang baru bergabung, selamat bergabung. Jika berkenan bisa di-share linknya supaya lebih banyak orang yang mendengarkan Kak Faris bercerita pada malam hari ini. Oke, teman-teman silakan sharing di kolom komentar atau di kolom pertanyaan, bisa disampaikan, nanti langsung dijawab oleh Kak Faris jika ada waktunya, insya Allah. Nah, Kak Faris, ini selanjutnya nih Kak, tentang peran dan fungsi antropologi pembangunan. Jadi kan pembangunan itu kan di Indonesia sangat kelihatan ya, di era Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi, kemudian sampai di tahun 2022 ini, itu sangat kelihatan perbedaannya, baik dari rezim, atau SDM-nya, dan begitu juga dari infrastruktur yang ada. Nah, saya mau menanyakan kaitannya dengan pembangunan SDM dan pembangunan sarana dan prasarana, atau dalam hal ini infrastruktur di Indonesia, seperti itu. Bisa ditanggapi Kak? Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat berat bagi saya ini ya. Ini saya sudah mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang berat seperti ini. Jadi begini, begini Kak Rustam. Ya, silakan. Ada satu cerita ya. Cerita ini sebenarnya saya dapat juga dari setelah membaca artikel pendidikan antropologi dan pembangunan di Indonesia. Itu tulisannya Prof. Amri Marzali. Ini salah satu tokoh antropolog yang kemudian menjadi panutan kita juga. Beliau punya buku-buku yang bagus sekali ya tentang antropologi pembangunan. Nah, peran dan fungsi antropologi ya. Ceritanya adalah temannya bertanya, saya ini sebenarnya sudah lulus dari antropologi pembangunan ya. Gelar master saya adalah antropologi pembangunan di salah satu universitas terbaik di Amerika, tapi tidak disebutkan universitas apa, entah itu mungkin Harvard atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelasnya katanya temannya itu ketika dia kembali ke Indonesia itu sulit sekali menerapkan ilmu antropologi dalam pembangunan Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang antropolog itu kemudian bisa terlibat dalam proyek pembangunan dam. Sebenarnya kan kalau dilihat bahwa pembangunan yang sifatnya infrastruktur, apakah antropolog bisa masuk di situ? Sedangkan jelasnya itu pembangunan infrastruktur, bangunan itu adalah kerja-kerja dari disiplin ilmu lain seperti ilmu teknik kan. Nah, kemudian ada pengalaman dari Prof. Amri sebagai seorang antropolog ya yang dikenal, itu kemudian dia diminta oleh salah satu lembaga riset sosial ekonomi di Indonesia untuk bagaimana mengevaluasi dan membuat program-program buat masyarakat ya, buat masyarakat di maksudnya masyarakat desa begitu. Nah,
kemudian dia juga diminta untuk menyusun teknik-teknik pengumpulan data, karena dia dianggap sebagai seorang antropolog yang handal. Karena memang kalau kita di antropologi itu, minta maaf ya, bukan berarti saya meremehkan disiplin ilmu yang lain, tetapi kita itu diakui oleh akademisi lain sebagai ahli pencari data. Nah, ini kemudian pengalaman dari seorang temannya Prof. Amri, dan Prof. Amri ini kemudian Prof itu berpikir, lah, bagaimana caranya seorang ahli antropologi ini bisa menggunakan ilmu antropologinya dalam kegiatan-kegiatan praktik, ya, atau dalam konteks pembangunan di Indonesia. Nah, jawabannya adalah seorang antropolog atau seorang sarjana antropologi yang ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan paling tidak harus mengetahui 4 komponen pengetahuan dasar. Yang pertama, dia harus memahami paradigma, khususnya sebagai ahli antropologi sosial budaya, dia harus memahami paradigma dari antropologi sosial budaya tersebut, misalnya seperti konsep-konsep, ya, kemudian teori, pendekatan, dan metode. Itu yang pertama. Itu menjadi prasyarat untuk bagaimana seorang sarjana antropologi terlibat dalam kegiatan-kegiatan praktik atau kegiatan-kegiatan pembangunan. Nah, yang kedua, antropolog jangan terlalu sibuk saja untuk mengkaji persoalan kebudayaan manusia. Dia juga harus tahu garis-garis besar, misalnya teori-teori pembangunan, ya, yang kemudian dikembangkan oleh beberapa disiplin-disiplin ilmu yang lain. Ini ya, paling tidak pahami. Nah, poin yang ketiga atau komponen yang ketiga yang harus dikuasai seorang sarjana antropologi adalah dia harus mengikuti perkembangan kebijakan-kebijakan yang kemudian itu bisa berdampak positifkah ataukah negatif terhadap masyarakat yang diberikan tadi kebijakan-kebijakan. Jadi dia harus memang memperhatikan kebijakan yang diterapkan oleh oleh pemerintah. Nah, yang keempat, menurut Prof. Amri, bahwa seorang antropolog juga harus belajar bahasa Inggris. Saya sadar bahwa bahasa Inggris saya tidak bagus, ya. Jadi artinya komponen yang keempat itu menjadi pelengkap saja, ya. Tapi sebenarnya penting. Kenapa? Karena memang studi-studi literatur itu kebanyakan dari bahasa Inggris, dan itu memang harus memang kita pelajari. Nah, dengan menguasai 3 komponen dasar tadi, maka seorang antropolog atau seorang sarjana antropologi bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan praktik atau kegiatan pembangunan, ya. Nah, ini pesannya Prof. ambil lagi ya dari artikel yang saya baca, bahwa kenapa adik-adik kita itu banyak mengeluh karena ketika sarjana ya dia tidak punya pekerjaan. Ya, salah satu jawabannya adalah karena dia tidak menguasai ilmunya sendiri. Ya, kalau seandainya Anda menguasai ilmu, maka Anda bisa manfaatkan ilmu Anda, gunakan ilmu Anda untuk kehidupan nyata. Sebenarnya intinya tuh di situ. Gitu, Pak. Oke. Ya. Baik, sangat komprehensif ya, banyak perspektif. Wah, ini ada Kak Ubay ini, siapa? Kak Bayu ini. Dia bilang salah satu sumber andalanku, saya selalu Kakak. Ini ada juga siap, Habib. Siapa lagi ya? Saya sapa dulu. Ini ada senior kita ini, dosen kita juga ini. Ini sebenarnya inspirasi saya. Seorang senior ya, yang cantik sekali di antropologi, namanya Kak Ica. Ini yang menjadi inspirasi saya juga untuk belajar antro. Ini saking seriusnya habis mie kopinya Kak Waris. Ya, makasih ya. Selalu Kak. Siap, terima kasih Kak Ica, Kak Bayu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya berharap nanti mungkin ada kesempatan sama Kak Ica bisa sharing juga nih tentang antropologi di live Instagram bersama. Mudah-mudahan bersedia dan ada waktu luangnya. Iya, Kak Ica gitu kan. Oke, baik Kak, menarik karena tadi sudah dihubungkan yang 4 komponen paradigma dan teori pembangunan, kemudian terakhir tuh bahasa Inggris. Ya, kemudian Kak, ini kan banyak ya peneliti-peneliti yang membedakan kita yang tadi disampaikan sama Kak Faris bahwa ya antropologi insya Allah dalam pengambil data ini akan lebih tingkat validasinya itu lebih lengkap dan
akan lebih komprehensif lah ya dengan metode pendekatannya. Nah, Ya. kan dalam antropologi ada etnografi Kak ya, metodologi. Nah, itu mungkin bisa disampaikan juga nih Kak tentang apa turunan dari pandangan bahwa kita lebih jeli dalam mengambil data dan diakui itu karena apa? Nah, bisa mungkin masuk dalam metode pendekatan antropologi, termasuk etnografi atau hal yang lain. Boleh Kak? Oke, terima kasih Kak Rustam. Ya, em, metodologi ya itu selalu berkaitan dengan teori. Tapi saya tidak menjelaskan lebih dalam teori-teori antro karena pasti panjang ceritanya dan saya juga tidak bisa katakan diri saya lebih hebat secara teori. Saya ini masih belajar juga. Ya, tapi kalau di antropologi itu sebenarnya ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah yang paling bawah ya, paling bawah itu adalah etnografer. Dan yang ketiga adalah yang paling atas, yang pertama itu adalah etnolog. Ya, jadi di antropologi, bagi seorang antropolog yang kemudian bisa menghasilkan karya penelitian lapangannya itu dia disebut sebagai seorang etnografer, ya, karena dia mendeskripsikan tentang kehidupan atau kebudayaan dari suatu masyarakat. Laporan tentang catatan lapangannya itulah yang kemudian dia disebut sebagai seorang etnografer itu dalam antropologi. Nah, nanti dia akan menjadi seorang etnolog ya atau ahli tentang ilmu bangsa-bangsa atau disebut sebagai antropolog itu kalau karya-karyanya itu kemudian melahirkan teori-teori komparasi. Ya, dia bisa membedakan bagaimana kebudayaannya orang Papua, bagaimana kebudayaannya orang Maluku, bagaimana kebudayaannya orang Sulawesi dan lain sebagainya. Ketika dia sudah bisa mengkomparasikan kebudayaan-kebudayaan tersebut, maka levelnya adalah menjadi seorang etnolog atau antropolog. Ya. Nah, antropologi itu punya pendekatan yang khas, ya, yang kemudian dilihat menarik oleh disiplin ilmu yang lain. Kenapa demikian? Karena pendekatan ilmu antropologi itu dia holistik, ya. Jadi kemudian dia historis dan dia juga deskriptif, ya. Kalau tidak salah seperti itu, seingat saya seperti itu. Nah, holistik ini artinya kenapa dia datanya begitu banyak? Karena dia melihat aspek kebudayaan itu secara keseluruhan. Nah, misalnya salah satu contoh unsur kebudayaan tentang sistem teknologi. Sistem teknologi itu bukan saja membicarakan tentang alat-alat yang digunakan oleh suatu masyarakat dalam bercocok tanam atau kemudian melakukan aktivitas mencari tangkapan di laut, tetapi sebenarnya teknologi-teknologi itu bisa dikaitkan dengan misalnya aspek pengetahuan ya dari masyarakat, aspek kepercayaan, aspek ekonomi dan lain-lain sebagainya begitu. Nah, intinya adalah kelebihan antropologi itu dia mampu menjelaskan satu fenomena itu dari berbagai aspek. Itulah pendekatan holisme atau pendekatan holistik yang membuat antropologi itu kaya akan data. Nah, tapi yang terpenting adalah metodenya dari antropologi itu. Kenapa antropolog itu dianggap paling handal di lapangan? Karena memang metode yang dia gunakan adalah metode etnografi, yaitu metode pengamatan terlibat. Jadi ketika dia mau ingin memahami suatu masyarakat, memahami kehidupan suatu masyarakat, ya, memahami kebudayaan suatu masyarakat, dia harus datang ke tempat itu, harus datang ke kampung halaman itu, kemudian dia terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Di situ dia akan mempelajari aspek kepercayaannya, ya, dia mempelajari aspek ekonominya, bahkan sampai bagaimana sistem tindakan. Ya, sistem sosial dia, bagaimana interaksi dia dengan interaksi yang terjadi antara masyarakat itu. Nah, kelebihan-kelebihan itulah yang kemudian membuat antropolog dianggap mempunyai data yang begitu banyak, karena memang metode etnografi ini adalah metode yang sangat penting ya untuk memahami suatu kebudayaan, dan ini banyak sudah dipakai oleh beberapa disiplin ilmu. Kemarin saya diskusi dengan salah satu dosen saya juga ya, senior, dia bilang itu juga sudah etnografi itu juga dipakai oleh disiplin-disiplin ilmu yang lain ya. Jadi seperti itu
Kak Rustam, karena memang Oke. kalau kita mau tahu tentang antropologi, kita harus belajar tentang karya-karya etnografi, karena itu sebagai fondasi dari antropologi itu sendiri. Ya, Siap. Oke Kak, itu menarik dan teman-teman semua, mudah-mudahan itu bisa menambah pengetahuan teman-teman atau paling tidak kulit-kulitnya antropologi ya. Nah, berbicara tentang pembangunan, Kak, saya mau lebih konkret nih mendengar dari pengalaman Kak Faris dalam hal proyek-proyek yang pernah digarap. Jadi misalnya barangkali pernah meneliti di satu daerah yang berhubungan dengan pembangunan di satu daerah tersebut, ataupun hal yang sifatnya berkontribusi untuk pembangunan daerah, atau mungkin skala luasnya untuk negara. Jika pernah, Kak, boleh Kak di-share? oh ya, baik. Ini yang paling penting untuk kita lagi bekerja dalam pembangunan di Indonesia. Karena kalau kita berbicara tentang membangun bangunan, ya itu ada disiplin ilmunya yang punya keahlian itu ya, orang teknik misalnya membangun infrastruktur itu. Lalu bagaimana sih kerja-kerja antropologi, bagaimana dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan? Satu konsep kunci ya, yang paling penting dalam kajian antropologi adalah konsep culture dalam bahasa Inggris, dan kemudian dalam bahasa Belanda itu adalah kultur, ya, dalam bahasa Indonesia adalah budaya. Ini menjadi pegangan dari para antropolog. Nah, antropolog itu kan sebenarnya tidak mungkin dia mengerjakan proyek membangun infrastruktur. Ya, paling tidak dia bisa masuk pada ranah-ranah tertentu yang berhubungan dengan pembangunan-pembangunan lain di Indonesia. Misalnya tentang pembangunan kebudayaan. Kenapa demikian saya katakan seperti itu? Karena kan begini, di Undang-Undang Dasar 45 itu pada pasal 32 yang kalau tidak salah itu negara berkewajiban untuk memajukan kebudayaan di Indonesia. Kalau tidak salah seperti itu ya. Mungkin saya salah baca atau apa, tapi yang jelasnya disinilah ruang-ruang kerja bagi seorang sarjana antropologi, karena memang konsep kunci dalam kajian antropologi itu adalah konsep budaya, maka dia harus terlibat dalam bagaimana caranya membangun kebudayaan ya. Sekarang ini kan lagi tren pokok-pokok pemikiran kebudayaan itu, kalau ahlinya itu sebenarnya Kak Kamil ya, atau Prof Awe, Kak Mail, Kak Amil juga ya, atau beberapa senior yang sering mengerjakan PPKD, pokok-pokok pemikiran kebudayaan. Itu adalah kerja-kerja para antropolog, membantu negara, membantu Indonesia dalam memajukan kebudayaan-kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia yang dianggap telah punah atau kemudian telah terkikis. Nah, kontribusi antropologi itu pada wilayah itu, bagaimana dia kemudian terlibat dalam memajukan kembali kebudayaan-kebudayaan yang terkikis atau sudah hampir punah. Itu sebenarnya wilayah-wilayah kerja dari seorang sarjana antropologi, dan sebenarnya juga apa ya, bisa dilakukan oleh semua sarjana antropologi, baik itu S1, kemudian S2 dan S3. Kalau seandainya memang dia pandai menggunakan disiplin ilmunya, maka dia akan dipakai oleh lembaga-lembaga riset ya, atau lembaga-lembaga pemerintah dalam membantu memajukan kebudayaan di Indonesia. Bahkan sebenarnya gini, antropologi tidak hanya berkontribusi pada wilayah itu saja. Misalnya gini ya, kasus-kasus sekarang ya, konflik-konflik yang terjadi antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain ya, atau kelompok-kelompok agama dengan kelompok yang lain, itu sebenarnya pemerintah juga sudah melibatkan para antropolog persoalan itu. Kenapa di Indonesia ini kasus-kasus intoleran ini banyak sekali? Padahal sebenarnya memang kita lihat pokok permasalahannya adalah kurangnya pemahaman ya terhadap kebudayaan-kebudayaan yang lain, sehingga kita menganggap bahwa kebudayaan kita ini lebih baik dibandingkan kebudayaan orang lain, dan itu sebenarnya bisa memicu konflik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, tugas antropolog adalah memberikan pemahaman-pemahaman terhadap kebudayaan-kebudayaan itu, bahwa inilah kebudayaan Bugis, inilah kebudayaan orang Ambon,
kebudayaan ini, dan itu memang harus dipahami, dan tidak boleh kita menganggap bahwa kebudayaan kita itu lebih baik. Ingat bahwa Indonesia ini bukan hanya satu etnis. Kita ini sebenarnya terbentuk begitu banyak keanekaragaman kebudayaan kelompok masyarakat, dan kita ini semua saudara, mau itu Kristen, mau itu Islam, mau itu. Jadi perlu kita saling memahami satu sama lain. Jangan ada yang menganggap ada yang lebih benar, yang lain itu harus mengikuti yang benar. Wah, tidak seperti itu ya. Nanti itu bisa mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. Makanya antropologi disitulah kerja-kerja dia dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, selain itu, antropolog juga bisa terlibat dalam misalnya kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi atau pembangunan pariwisata ya. Kalau bicara tentang pembangunan pariwisata itu bagusnya Kak Udin ya, dari antropolog yang mengajar di Politeknik Pariwisata, itu dia pasti bisa. Nanti sekali-sekali undanglah bagaimana antropolog bekerja dengan pemerintah dalam memajukan pariwisata dari suatu masyarakat. Atau misalnya program-program pemerintah ya yang kemudian diturunkan untuk kepada masyarakat, apakah itu efektif atau tidak, itu sebenarnya membutuhkan antropolog juga. Sebelum pemerintah membuat satu kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat, harus ada kajian antropologi. Kenapa antropologi? Karena antropologi lebih memahami masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Saya kira seperti itu ya, bentuk contoh konkret dari antropologi pembangunan, Kak Rustam. Ya. Siap. Terima kasih Kak Faris atas jawabannya. Itu menarik ya. Dan suara saya terdengar jelas Kak ya? Jelas, sampai kopi saya juga sudah mau habis ini Kak. Oke, tambah lagi Kak. Ya, di sini ada Kak Indonesia. Selamat malam Kak. Ada Kak Uni, siapa Kak Abdul Masli juga. Ya, ada itu senior itu. Sadikin. Iya, teman-teman sekali lagi boleh bertanya, boleh sharing di kolom komentar atau tanda tanya di layar HP masing-masing untuk disampaikan ke Kak Faris, dan mungkin Kak Faris sebentar bisa jawab, tanggapi ya. Bisa. Ya, insya Allah. Siap. Bisa marah ya. Iya Kak. Nah ini Kak, menarik tuh ya tentang peran konkret seorang antropologi atau antropologi pembangunan dalam melihat pembangunan di Indonesia. Nah, saya mau bertanya dari sisi apa istilahnya kalau SDM kayak kopinya apa Bang? Mantap. Bang? Saya bilang kopi susu di kedai di teras kafe. Oke. Nah ini Kak berhubungan dengan SDM atau sumber daya manusia. Ini kan sekarang nih kita berada dalam satu masa yang perubahan begitu cepat, kemudian banyak isu tentang moralitas itu didengungkan, bahwa secara moral itu sudah terdegradasi di Indonesia, dan itu perlu juga dibaca barangkali oleh para sarjana-sarjana antropologi. Nah, saya mau mendengar saja dari Kak Faris tanggapan antropologi dari kacamata Kak Faris tentang degradasi moral negara itu atau Indonesia misalnya seperti apa dengan zaman sekarang ini Kak. Silakan. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Kak Rustam. Ya. Sebenarnya kita tidak bisa pungkiri ya. Mungkin saya jawab seadanya saja. Kita tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya persoalan moralitas ya, kemudian degradasi ya moral atau kemerosotan nilai-nilai ini bisa saja disebabkan oleh karena munculnya globalisasi, di mana kita bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan luar, sehingga kita terbuai dengan kebudayaan luar, akhirnya kita lupa dengan kebudayaan kita sendiri. Nah, ini juga sebenarnya salah satu penyebab bagaimana merosotnya nilai-nilai. Nah, saya melihat begini, misalnya ya, ini perlu menjadi catatan penting bagi kita bangsa Indonesia. Dengan masuknya game apa itu yang lagi tren. Sorry, saya enggak main itu soalnya ya, karena saya itu
hobinya cuma Mobile main Legend. PS, main bola ya. Mobile Legend. Itu bayangkan bagaimana kita melihat bentuk interaksi di dalam permainan game itu yang jelas-jelas game itu kan tidak hanya dimainkan oleh orang dewasa, pasti anak-anak juga. Nah, saya punya ini ya pengalaman. Saya melihat itu teman-teman saya ya atau kemudian tetangga saya itu ketika mereka main game tersebut itu sampai maki-makian loh. Nah, yang dia maki ini dia enggak tahu bahwa ini orang tua gitu kan, orang yang usianya 30 tahun atau 30-an lah seperti usia saya. Itu dia bisa maki-maki saya gitu kan. Nah, misalnya maaf ya, anjing lu gini gitu kan. Itu kan secara tidak langsung bahwa kebudayaan-kebudayaan yang seperti itu, kebudayaan-kebudayaan yang masuk, ya, itu tidak tersaring dengan baik, ya, sehingga batas-batas interaksi itu yang seharusnya kalau kita berinteraksi itu berdasarkan nilai-nilai, ya, bagaimana kalau saya ngomong dengan Kak Rustam itu punya nilai tersendiri, ya, saling menyapa itu. Rustam menghormati saya, begitu juga sebaliknya, itu nggak ada lagi pada konteks sekarang. Ya, bagaimana game itu sebenarnya di satu sisi bagi saya merusak padahal sebenarnya kalau bilang orang timur ini sangat menjunjung tinggi sekali nilai-nilai ketika kita berinteraksi, norma-norma, aturan-aturan dengan orang lain gitu, ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dan ini memang bagi saya perlu untuk kembali kita memajukan ya, atau memberikan pemahaman atau mengembalikan nilai-nilai kebaikan itu. Jangan sampai hilang begitu saja, karena akan hancur ini bangsa kalau seandainya kita berinteraksi tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma. Itu pasti akan ribut orang. Ya, saya kira seperti itu. Siap Kak. Ya. Itu ya. Menjawab sekali. Ya, memang dilematis ya teman-teman semua yang ada di live Instagram ini maupun nanti akan menonton, karena perubahan itu atau perkembangan teknologi sekarang ini memang tidak bisa dibendung, dan kalau kita bicara pembangunan itu adalah sesuatu yang niscaya harus kita terima. Nah, makanya memang filter sebagaimana disampaikan Kak Faris tadi perlu untuk kita buat seperti itu. Dan kanal-kanal misalkan platform-platform teknologi atau aplikasi-aplikasi yang disediakan itu pasti akan masuk ke dalam jati diri seorang masyarakat atau generasi dari bangsa kita, dan itu mungkin yang perlu kita bicarakan nanti Kak ya, lebih spesifik. Ya. Oke, ini ada dari Kak Rahmat nih. Tapi Kak, mau Kak bertanya, mana yang lebih dahulukan, pembangunan dari sektor ekonomi atau dari sektor pendidikan? Boleh Kak Faris ditanggapi langsung. Oke. Ya, ini sebenarnya saya nggak tahu ya, ini mungkin bentuk kejengkelannya Kak Rahmat tadi, karena kan saya kasih contoh antropologi forensik itu kan, yang korban mutilasi ini kan beliau kan, jadi beliau sepertinya balas dendam ke saya ini. Oke, baik. Saya menjawab sesuai dengan kemampuan saya saja. Saya tidak menganggap bahwa jawaban saya itu benar. Ini cuma perspektif saya. Ya, saya membaca buku asas-asas antropologi. Ya, asas antropologi itu karyanya Profesor Prof. Madia ya, kalau tidak salah. Abdullah Taib. Abdullah Taib ini adalah salah satu dosen atau pengajar di Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi buku itu buku Malaysia sebenarnya. Hanya saya sedikit membaca singkat. Nah, manakah yang didahulukan? Apakah membentuk kebudayaan manusia ataukah membentuk lingkungan? Nah, jawabannya adalah yang paling penting adalah pendidikan. Bagi saya sektor pendidikan itu lebih didahulukan baru sektor-sektor yang lain. Kenapa demikian? Orang berpendidikan itu sebenarnya secara tidak langsung orang berbudaya. Kenapa? Karena kita belajar. Karena budaya itu kan belajar ya. Budaya itu, cara makan itu kan kita makan dengan menggunakan tangan kanan itu belajar. Ya, kita bisa bernyanyi itu belajar. Nah, jadi dengan pendidikan itu lebih penting.
kan kita bisa terbentuk kebudayaan kita. Nah, dengan pengetahuan yang kita miliki, ya, pengetahuan itu kan bagian daripada kebudayaan juga, ya. Maka kita bebas untuk bisa mengelola perekonomian, ya, mengelola misalnya lingkungan kita dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau bagi saya sektor mana yang didahulukan, pendidikanlah yang diutamakan, karena memang di pendidikan kita terbentuk, kita dibentuk secara kebudayaan. Ya, saya kira seperti itu, Kak Rustam. Ya. Siap, Kak. Itu sangat menjawab. Mudah-mudahan Rahmat sudah bisa memahami, dan pasti beliau memahami karena beliau juga adalah seorang sarjana antropologi. Nah, itu sebenarnya ini dia cuma uji saya itu, dia cuma tes saya itu sebenarnya. Saya tahu itu anak. Nah, memang waktu jadi maba, waktu saya bimbing itu pasti bawaannya ribut terus, berdebat sama dia soal-soal antropologi, karena memang dirinya ya. Siap. Oke, jadi itu teman-teman semua, karena waktu juga akan semakin dekat, kita menuju 1 jam. Dan terima kasih karena masih stay di malam hari ini. Nanti bisa dinonton di feed Instagram saya, karena ini akan di-save juga, supaya bisa nanti jadi referensi mungkin ya, bersama antropologi seperti apa, pembangunan di Indonesia seperti apa, dalam sharing cerita nurani. Air putihnya mantap kali, Bang. Siap. Ya, makasih Kak Nesia. Ya. Iya, jadi mungkin sebelum berakhir, Kak Faris. Ya. Jadi saya teringat itu semangat cerita nurani ini saya pribadi mau adakan, karena memang diskusi atau sharing tentang keilmuan itu bagus dibuat, ditradisikan, jadi lebih hidup. Nah, paling tidak kita bisa cerita-cerita dan ya bisa mengenang kembali nanti 1-2 tahun ke depan bahwa kita pernah bercerita tentang ini. Dan ya mudah-mudahan ke depan ada yang peran lebih konkret bisa kita ambil untuk berkontribusi. Nah, dan saya sangat terkenang kalau ingat Kak Faris nih, waktu maba selalu mengajari kami diskusi untuk membaca, pasti membaca. Sebelum berkaca, membaca buku dulu supaya kalian bisa punya modal masuk kuliah, masuk kampus, mulai diskusi dan tidak perlu hal-hal yang lain. Itu terkenang Kak, 8-7 tahun yang lalu dah ya. Nah, Kak Faris ini juga suka memberi hadiah. Iya, berarti memang sudah tua juga kita ini ya, harus tahu ya. Apalagi Rahmat, Kak. Ya. Ini apalagi si Rahmat bilang cerita nurani di Metro TV. Wah, ini menarik ini. Ya. Nggak, kita buat TV sendiri, nggak usah di sana. Iya. Iya, baik teman-teman. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Kak Rahmat, Kak Indonesia, dan teman-teman yang masih bergabung, Kak Muhlis yang baru bergabung, terima kasih karena sudah bergabung. Jika dalam waktu 30 detik atau 1 menit ke depan tidak ada yang mau ditanyakan, kita mungkin cukupkan ya. Dan sebelum dicukupkan, saya mau bertanya satu lagi nih, Kak. Iya, boleh. Siap, Kak Muhlis. Nah, pembangunan, tadi kan sudah SDM ya, kemudian sudah secara teori dan konsep dari antropologi ini sudah jelas sekali. Nah, hubungannya dengan peran-peran sarjana antropologi. Nah, peran-peran sarjana antropologi yang menurut pandangan Kak Faris, itu sekarang seperti apa kondisinya? Apakah memang sebagai semangat keilmuan antropologinya itu sudah dapat, atau memang masih minim dalam hal memberikan atau menonjolkan ya keilmuan antropologinya? Boleh di-share, Kak? Ya, bebas saja pandangannya. Begini ya, sebenarnya pertanyaan itu lebih kepada individu-individu. Misalnya, kenapa saya katakan seperti itu? Motivasi seseorang masuk di satu universitas itu kan bukan hanya persoalan karena dia tertarik dengan ilmu tersebut, atau kemudian dia ingin cita-citanya ingin kemudian mengabdi kepada negara, tapi ada persoalan-persoalan yang lain. Jadi kalau menurut saya sih, saya tidak bisa bilang bahwa
sekarang adik-adik saya itu atau teman-teman saya itu kurang membaca, karena sebenarnya begini ya, tergantung daripada individu masing-masing ya, karena memang banyak yang kuliah di antropologi juga tidak berorientasi misalnya sebagai seorang peneliti, atau dia menjadi seorang dosen, atau dia menjadi seorang praktisi, atau dia menjadi seorang konsultan ya dalam satu lembaga riset atau perusahaan. Jadi ini sebenarnya tergantung daripada individu masing-masing. Tapi pesan saya, ingat bahwa ilmu antropologi itu juga sangat penting ya bagi yang belajar antropologi, begitu juga dengan disiplin ilmu yang lain. Bagi saya jangan pernah berhenti belajar ya, itu yang paling penting. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa misalnya Kak Rustam ini malas belajar antro, enggak seperti itu ya. Saya juga tidak bisa menilai bahwa itu malas belajar, karena memang orientasi hidup mereka itu pasti berbeda-beda. Kalau saya kan jelas gitu kan, dulu tidak pernah terpikirkan menjadi seorang pengajar atau kemudian seorang peneliti, maunya itu jadi pemain profesional saja, pemain bola. Tapi ujung-ujungnya saya terperangkap dalam satu lembaga, dalam satu rumah yang kemudian membentuk saya seperti ini. Jadi mau tidak mau saya harus tahu antropologi, saya harus belajar antropologi, dan ilmu yang saya pelajari itu saya bisa aplikasikan dan mengembangkan, membangun masyarakat-masyarakat yang ada. Dan ingat buat adik-adik saya yang sedang belajar antropologi juga, sekali lagi penting itu antropologi. Anda mau jadi pengusaha, ya, mau jadi seorang pebisnis, Anda harus tahu antropologi, karena antropologi itu belajar tentang manusia. Sebelum Anda menjual produk Anda harus mengetahui dulu apakah memang masyarakat tersebut suka tidak dengan produk-produk seperti itu. Ya, jadi pelajari dulu kebutuhan dari masyarakat, baru Anda bisa membuka usaha Anda. Ya. Itu Ya. untuk Rahmat Kak ya. Ya. Ini saya tidak ragu lagi. Penjelaskan pembangunan luar biasa. Tapi saya yakin ya, nanti kalau selesai acara ini pasti nanti dia chat Anda, dia bilang apa itu Kak Faris, banyak sekali bicaranya, tidak nyambung, pasti begitu, karena saya tahu bagaimana wataknya tuh si Rahman. Ya, saya kira begitu. Oke. Iya Kak. Saya kira cukup dari kesimpulan Kak Faris itu sudah diberi pesan juga kepada teman-teman yang belajar antropologi maupun yang tidak belajar antropologi ya. Kita bisa sharing. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Terima kasih sekali lagi karena sudah bergabung Kak Novan, Kak Encetnesia, pembangunan masjid. Pembangunan terbaik azan, apalagi kalau rumah sampai masjid kencang bener. Kak Muhlis, terima kasih Kak karena sudah bergabung pada malam hari ini. Sebenarnya banyak ya yang bisa kita diskusikan mengenai ini, tapi mungkin di sesi berikutnya karena ini terbatas sejam. Nanti kita buat lebih panjang dan sesi beberapa quarternya. Ya mungkin itu Kak ya, Kak Faris. Ya, terima kasih Kak Rustam. Iya. Ada lagi mau disampaikan Kak? Atau ini si Rahmat lagi bilang ini, saya meminta kejelasan tentang buku navigasi Bugis. Sebenarnya itu buku yang saya pinjam, tapi saya salah kasih kembali. Saya kasih ke Rustam, bukan salah kasih. Sebenarnya dia tuntut kembali itu buku-bukunya. Oke. Oh iya siap. Jadi untuk Rahmat bukunya ini masih ada. Cuman kalau disimpan di kosnya, tidak dibaca, kan tidak berguna juga. Supaya betul. Berguna, nanti kita kasih ke masyarakat dan buka perpustakaan lebih umum. Nah itu semangatnya mau kita bagi. Iya benar Kak, jadi kontribusi konkret, jelas, dan nyata itu. Jadi begitu Rahmat ya, kalau ada buku nanti kita ambil lagi. Ini ada nasi box, enggak sih? Ada nungguin. Enggak ada bang. Nanti kita buat offline-nya sama sekalian sertifikat. Oke, itu saja barangkali teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi karena sudah bergabung. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan kita bisa belajar dan terus belajar. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.